Shalom, selamat hari Selasa, salam sejahtera. Sebelum kita beraktivitas untuk hari Selasa ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu hadirin, marilah kita agungkan Tuhan. Marilah kita beri hormat kepada Bapak leluhur, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan sahabat dimanapun berada. Marilah kita beri penghormatan kepada para pemimpin kita, mulai dari presiden hingga kepala lingkungan, termasuk badan legislatif, yudikatif, eksekutif, dan petugas kesehatan. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Pujian 485, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihat ku berjalan, pimpinlah langkahku. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami manggil dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, agar kami beraktivitas. Kiranya Tuhanlah kami agungkan, damai-Mu lah bersama kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi berkati kami Tuhan, agar kami dapat membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu, sehingga kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih dimanapun berada, marilah kita baca sejenak firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 46. Dikatakan dalam bahasa Batak, ai molo holong rohamuna hola diaka nama kaholongi hamu, dia ma upamuna gari akasi jalobeu dasongoni do dibahen ido sahana. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikian firman Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, if you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collection doing that? Those reading the word of God. Amen. Blessed rather are those who hear the Lord of God and obey it. Amen. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat dimanapun berada, pada pagi hari Selasa ini kita diberangkatkan oleh firman Tuhan agar kita saling mengasihi. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan sih, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Pertanyaan ini sungguh pas sekali. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, berarti sia-sialah iman kita. Tetapi orang yang membenci kita pun harus kita kasih.
Atau dengan kata lain, musuh kita sendiri pun harus kita sayang. Baru kita memperoleh kasih. Atau dikatakan, kita harus mengasihi orang yang membenci, yang dengki, atau bahkan musuh kita harus kita sayangi agar kita memperoleh berkat kasih. Karena dikatakan, apakah upahmu? Luar biasa. Kalau kita mengasihi yang mengasihi kita, maka spontan hanya di situ saja. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, maka Tuhan akan mencurahkan kasih kepada kita. Karena dikatakan, pemungut cukai akan berbuat demikian. Kita tahu di dunia ini perlu hidup dengan kasih. Tapi ingat, kasih yang setia adalah kasih daripada Tuhan. Kita harus senantiasa memberi keagungan, kasih kepada Tuhan vertikal ke atas. Dan kasih sesama manusia, itulah tandanya salib Kristus yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama dan terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Karena awalnya sejak kita ada sudah dikasihi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta. Kita tahu dalam kehidupan kita, walaupun kita belum memohon kepada Tuhan, kita sudah disediakan Tuhan sumber hidup. Kita sudah dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Jadi tidak ada alasan lagi. Kasih yang kita berikan itu karena diawali kasih setia daripada Tuhan. Kita dibangunkan, kita diberi tenaga, kita diberi napas kehidupan, kita diberi berkat. Bahkan berkat yang tidak kita minta, Tuhan sudah menyediakan. Apalagi kita minta dengan rendah hati, dengan keikhlasan, dengan sukacita, Tuhan semakin menambahkan. Seperti apa yang dikatakan dari Matius 6 ayat 33. Saya jumulu marulu hama rajani dewata dungi tabahun nama akau dek Tuhan. Maka kita terlebih dahulu mencari kerajaan Tuhan, maka segala sesuatunya ditambahkan. Karena apa? Kita harus bersyukur, bersembah, sujud kepada Tuhan. Kita harus saling mengasihi sesama. Artinya teman, saudara, bahkan musuh kita harus kita sayangi sehingga kita memperoleh kasih setia daripada Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sabdamu untuk pagi ini Tuhan, yang mengharapkan, menginginkan supaya kami saling mengasihi. Karena kami harus mengasihi, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Bahkan musuh kami pun harus kami maafkan, harus kami kasih, sehingga kami dapat menerima kasih setia daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkan, bimbing, ajari, dan berkati kami, sehingga kami mampu melakukan kasih setia seperti yang Tuhan lakukan kepada kami. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, apapun pekerjaan kami untuk hari Selasa ini, kiranya Rabbi berkati, kuatkan, dan teguhkan kami, sehingga pekerjaan kami dapat tuntas kami kerjakan, sehingga dapat memperoleh buah yang dapat kami petik dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, tambah-tambahkan rezeki bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, jika ada saudara-saudara kami pada hari ini berulang tahun atau ulang tahun pernikahan, tolong Tuhan, Tuhanlah yang memberikan berkat berkelimpahan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan sehingga kami bersuka cita. Saudara-saudara kami bersuka cita merayakan ulang tahunnya. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu buat anak-anak, buat cucu-cucu kami
Yang masih kecil sempurnakan pertumbuhan. Yang masih sekolah Tuhan, di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, tolong beri kecerdasan, tolong beri hikmah pengertian, sehingga mereka dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan ketika mereka sudah tamat. Jika ada anak-anak atau cucu kami yang sudah tamat, tunjukkanlah Tuhan pekerjaan yang mampu mereka kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika ada yang menunggu jodoh Tuhan, tolong tunjukkan jodoh yang sepadan dengan mereka, sehingga mereka ketika melangkah menjadi keluarga berbahagia dan rukun damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami butuh uluran tangan-Mu untuk pemekaran Provinsi Tapanuli. Ketuklah hati Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga apa yang telah diidam-idamkan oleh pemrakarsa pejuang panitia dahulu, panitia sekarang dipimpin oleh C.S. Simatupang SHCRGP, kiranya proses pengesahan Provinsi Tapanuli terwujud sehingga kami bersuka cita. Kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Bapa Surgawi, kami tahu ada saudara-saudara kami yang dilanda banjir bandang seperti yang terjadi di Sungai, ada di Sembahe. Tolonglah Tuhan, keluarga yang tinggal tolong hiburkan. Bila ada yang sedang dalam perawatan, sembuhkan mereka. Jika ada yang hilang, tunjukkanlah Tuhan. Tuhanlah yang tahu bagaimanapun penderitaan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggal. Bapa Surgawi, suhu politik di negara kami menjelang tahun 2024, pasti Tuhan banyak gejolak yang membuat hati kadang-kadang ada keirian-keringkian. Tolonglah Tuhan, damai-Mu lah bagi hati dan pikiran bangsa atau rakyat kami, sehingga ketika pemilu atau pilpres ataupun pilkada di tahun 2024 dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan adil. Untuk itu, segala persiapan untuk negara kami Tuhanlah yang menyempurnakan. Kami tahu, kami manusia lemah. Kadang kami berbuat dosa. Tolong ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, horas, jauh, majua-jua, jua-jua, ahoy, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam hormat, salam kasih sayang dari saya Opung Bartugo Posisi Tua Dr. Marolo Putra LPD Dameria Aritorang SPD pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Kiranya kita dapat menontonnya dalam satu episode, lalu jika tidak keberatan, mohonlah di-subscribe hanya sekali saja, lalu di-like dan dikirim kepada saudara-saudara kita, karena inilah kemampuan dari Opung Bartugo Bosi dengan kesederhanaan. Terpuji termulialah Tuhan, damai sejahtera bagi kita umatnya. Amin. Horas.